salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KCC. Pasal Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai ayat 5 dengan tema bijak memaknai aturan yang berlaku. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tentu saja, semua aturan dan undang-undang dibuat demi sebuah tujuan, yaitu supaya manusia bisa hidup baik, aman, dan teratur. Bisa dikatakan, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak memiliki hukum atau aturannya. Di rumah orang tua membuat aturan untuk keluarga dan anak-anak, mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Di sekolah ada aturan baik pada anak didik juga para pendidik. Di gereja ada aturan harus dibaptis, tidak bisa menyambut kalau belum menerima komuni pertama dan sebagainya. Aturan membuat hidup masing-masing lebih disiplin, lebih terarah, teratur, hidup menjadi lebih baik. Bahkan untuk diri kita sendiri, kita juga memiliki aturan untuk mendisiplinkan diri kita. Entah itu jam bangun kita, jam doa, jam kerja, dan sebagainya. Jadi, aturan bukan mengekang dan menjadi beban, melainkan aturan itu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dalam bacaan Injil hari ini, terjadi perdebatan antara Yesus dan orang Farisi. Perdebatan mereka adalah tentang aturan hari Sabat. Pada hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Peraturan Sabat menganggap tindakan para murid ini sebagai pelanggaran. Bagi orang Farisi, Sabat adalah hari untuk berhenti dari segala kegiatan dan pekerjaan. Hal ini mereka lakukan sebagai satu ungkapan rasa kesetiaan terhadap hukum Musa. Aturan Sabat ini senantiasa mereka perbuat dan wariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tapi karena memiliki pemahaman yang kurang, orang-orang Farisi sering terjebak pada suatu tindakan penegakan aturan semata. Mereka tidak melihat apa sebenarnya hakikat dari sebuah aturan atau hukum yang ada. Dalam bacaan tadi tidak diceritakan apa yang menjadi alasan para murid memetik gandum dan memakannya. Namun kita bisa mengartikan bahwa mereka memetik gandum karena mereka sedang lapar. Maka ketika orang Farisi mempertanyakan hal ini, Yesus menjawab dengan membandingkan tindakan para murid dengan tindakan yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Daud masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian, memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya.
Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Maka jelas, jawaban Yesus ini mau menunjukkan bahwa hidup manusia berada di atas segalanya, bahkan di atas hukum Sabat yang berlaku. Saudara-saudari, aturan dalam bentuk apapun akan runtuh apabila sudah menyangkut hidup manusia, karena nilai hidup mengalahkan segalanya. Karena itu, dalam memaknai dan melaksanakan hukum atau aturan yang berlaku dibutuhkan sikap bijaksana. Ada kalanya hukum boleh saja dikesampingkan apabila berhadapan dengan tuntutan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Misalnya, kita harus terlambat ke sekolah karena membantu orang yang mengalami kecelakaan, tidak ikut doa bersama karena mengunjungi teman yang sakit parah, dan sebagainya. Perlu dipahami bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Perbuatan yang diajarkan oleh Yesus hari ini penting untuk ditanamkan dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Yang utama kita perjuangkan adalah hidup manusia, bukan hukum atau aturan yang berlaku. Maka mari kita memaknai aturan yang berlaku dengan bijaksana, dengan tetap mengutamakan hidup manusia. Mari kita juga berbuat baik, melayani sesama bukan karena sebuah aturan belaka, tapi dengan hati yang sungguh dan tulus. Tuhan memberkati.